malam, Pak Anto. Saya Rizky dengan NIM 24K10049. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas tugasnya. The Real ini benar sungguh-sungguh ngasih challenge sih. Walaupun mungkin kalau buat Bapak sih sangat simpel sekali. Tapi untuk saya ini benar-benar baru sih. Karena saya biasanya mainnya web development, ya sukanya ngebuat web atau aplikasi gitu kalau di luar kampus. Dan sekarang saya harus ini kayak ya sebenarnya karena memang saya di Java itu sedikit struggle, agak memang perlu pendalaman lagi. Terus sekarang harus dikorelasikan dengan client server computing. Jadi ini benar-benar tadi hampir memakan waktu cukup banyak di perpustakaan saya mengotak-ngatik. Walaupun mungkin kalau dari Bapak sendiri mungkin gampang ya tinggal menambahi protokol ini. Jadi saya berusaha memahami instruksinya Bapak gitu ya. Saya menekankan dua poin. Yang pertama itu poin pertama itu kalau tidak salah ada jeda kayak waktu itu dari pemain A ke pemain B. Jadi setelah pemain A melakukan start atau sesuai protokolnya, itu akan ada jeda waktu, kayak ada cepet-cepetan waktu gitu. Nah, itu saya menekankan berarti kan ada durasi waktu untuk memencet tombolnya itu kan. Kalau di dalam dunia nyata kompetisi kayak pertanyaan cepat-cepat, jawab, jawab pertanyaan dengan cepat ya, kalau untuk kompetisi seperti itu. Nah, itu yang harus ditambahkan. Terus yang kedua tadi kalau nggak salah ada hashtag T atau apa gitu Pak. Saya jujur kurang memahami, tapi saya tadi mau nanya, tapi saya sudah terlalu kasihkan untuk coba ngotak-ngatik codingannya Bapak gitu ya. Jadi saya buat dua lah. Saya tidak tahu ini yang mana, tapi coba saya terangkan. Tapi sebelum saya terangkan, izinkan saya demo terlebih dahulu. Jadi ini ada dua ya Pak. Ada JS Messenger satu, ada ya JS Messenger satu, J Server satu. Kemudian ada JS Messenger dua, ada J Server dua. Nah itu saya coba praktekkan yang kedua lebih dahulu. Oke, saya izin run ya Pak. Sorry, saya izin run. Connect, connect. Oke, oke. Nah, oke, berapa ini? Ya, ini saya set waktunya dalam kurang lebih kalau nggak salah 3 detik ya. Tadi coba nanti saya lihat source-nya gitu. Tapi kurang lebih 3 detik. Saya coba tadi. Nah, ini kalau tidak dipencet, maka semua playernya akan diam. Tidak akan berpindah posisi. Sekarang coba saya pencet. Nah, ini akan keluar T ini sebagai artian dari protokol kalau pencet. Ya, Pak. Sorry, timeout. Nah, kalau ada timeout, maka servernya otomatis memberikan ngeprintnya T. Nah, di sini. Coba saya coba. Nah, ini. Nah, seperti ini, Pak. Oke. Yap, yap, oke, yap. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Yap, 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 yap. Coba saya biarkan. Oke, time out. Langsung ada dicetak T. Langsung time out. Oke, terus. Dan ini otomatis. Dan jujur saya baru kepikiran. Barusan ini kepikiran, Pak. Jadi kan saya ngotak-ngatik. Harusnya saya kasih garis finish. Garis finish di akhir. Jadi mungkin saya kayak batasan. Jadi mungkin saya tambahin garis finish. Kemudian saya kasih GUI-nya. Jadi kayak tampilannya lebih bagus gitu. Oke, ini yang kedua seingat saya. Ini yang kedua. Ya, yang kedua. Baik, yang pertama, bentar, saya close dulu. Ini yang pertama, yang pertama. Coba biar jelas. Nah, yang pertama, coba saya run. Kemudian, saya coba run. Ini tidak sudah.
Nah, akan sorry, stop semua belum, udah saya lupa. Oke, ini sampai saya lagi ya Pak. Nah, sebelumnya sebelum saya coba login, ini di sini fiturnya itu ialah kalau kita pencet tombol startnya nih Pak, ini otomatis akan mereset waktunya. Jadi kayak mereset waktu kayak kembali ke awal gitu. Jadi seandainya gini, kalau gambaran saya tadi gini, saya pingin buatnya itu gimana kalau seandainya ini orang kalau mencet tombolnya itu waktunya keulang gitu, waktunya keulang. Jadi misal durasinya 3 detik, tapi dia kelupaan. Jadi dia kayak istilahnya itu tombol startnya itu untuk membantu untuk mereset waktunya ke satu lagi gitu Pak. Nah kayak gitu. Jadi saya kepikirannya gitu. Jadi soalnya saya masih ya lebih kencang suara air air yang ada di kamar mandi atau di wastafel itu ya Pak. Saya kurang tahu daripada suara Bapak. Jadi saya buat dua. Jadi nggak tahu ini yang mana. Tapi coba saya coba run lagi ya Pak. Ah, oke, bentar. Ah, ini. Oke. Nah, ini time restarted. Nah, kecuali kalau misalnya saya tambahin ini semua protokolnya berarti di sini Pak. Coba saya T ini. Nah, sorry. Nah, itu akan jalan. Nah, ini akan reset. Kalau protokol T, dia akan mereset. Kalau protokol M, dia akan membuat jalan. Misal ini tadi, jalan, T, reset. Coba saya ulangi lagi. Kalau T untuk reset, kalau protokol M, itu untuk jalan. M, T. Nah, time restarted. Kemudian coba saya balik. Di sini M, di sini T. Sebentar, sebentar. Oke, M, jalan. Nah, seperti itu Pak. Jadi, startnya ini itu untuk memulai sebenarnya. Memulai tit, tapi juga bisa untuk mereset gitu. Jadi saya buat sebenarnya itu harusnya saya pisah ke if sama else gitu ya. Harusnya sepertinya seperti itu. Tapi kemudian saya coba protokolnya dalam message-nya itu pagar M itu untuk jalan, pagar T itu untuk mereset. Nah, seperti itu. Jadi ada dua protokol. Nah, saya tuh sekali lagi saya buat dua karena ya saya sekalian belajar gitu ya Pak. Karena memang NetBeans ini baru, jujur saja baru. Tapi asik sih Pak. Tadi saya hampir waktu 4 jam lebih saya belajar ini. Dan itu sangat asik. Gitu sih Pak. Oke, untuk demonya seperti itu. Sekarang kembali ke code-nya. Apa saja yang saya ganti gitu ya. Mungkin saya akan ngacu kurang lebih sih sama ya. Yang saya ganti sih tidak jauh-jauh lah. Yang pertama untuk servernya sendiri, saya tadi berfokusnya di sini, di socket server. Ini saya tambahi beberapa. Nah, ini soket server utamanya. Nah, ini untuk turn time out-nya ini di sini, Pak. Nah, ini saya buat 3 detik. Yang untuk yang barusan kita demokan itu, Pak, yang J server sama J messenger yang pertama, yang tadi kalau ada protokol T sama protokol M atau pagar M sama pagar T ini kurang lebih seperti ini untuk servernya. Kemudian apa lagi? Oh ya, ini untuk time logic-nya itu seperti ini, Pak. Eh, nah, ini ya, ya saya schedule time-nya ini iya gitu Pak. Apa lagi ya? Sebentar. Eh, oh ya ini. Nah, ini untuk saya lupa. Jadi ini untuk start turn dan waktunya. Ketika saya pencet tadi pagar sampai sini ya. Nah, pagar T-nya itu logikanya seperti ini. Jadi hmm, jujur saya kok jadi bingung jelasinnya tapi ini message-nya nanti dia akan merestart waktunya kemudian menyalakan waktunya itu sendiri. Tuh. Kemudian untuk existing existing M logicnya movementnya itu sendiri, saya menggunakan kurang lebih, kok jadi bahasa marketing? Codingnya seperti ini, gitu Pak. Ini sih yang saya otak-atik dari tadi. Jadi saya menggunakan if sama else-nya itu seperti ini. Jadi
ketika ini message-nya itu jalan semuanya, ya akan masuk itu Pak. Kecuali eh ya else if-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Apa lagi ya? Kok jadi saya lupa ya Pak? Justru ini saya pengen tambahin sih Pak, tambahin GUI sama ya GUI sih. Jadi saya penasaran aja gimana caranya kalau misalnya tampilannya lebih menarik gak kotak-kotak gitu. Dari tadi sih sebenarnya saya pengen lagi nyoba-nyoba, tapi ya karena waktunya udah mepet, udah saya kumpulkan ini saja. Kemudian yang saya rubah lagi di bagian J Messenger-nya itu ada soket client. Soket client, nah ini. Hmm. Jadi ketika J bottom-nya 378-nya itu saya buat true, 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 tombol kiri kanan gitu. Kemudian pen levelnya, nah ini untuk logiknya, move after new handler itu ya, seperti ini. Uh, sebentar saya coba. Ini, ini, seperti ini. Jadi ya sebenarnya sama sih, tidak ada yang sampai saya rubah, tapi saya kasih batasan sampai 140 ya. Iya, kok nggak salah sih? Ya, yang memang 104. Jadi 104. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini ada historinya. Ya, nanti akan masuk ke dalam history Java. Selanjutnya apa lagi ya? Bisa lupa ya? Ini, oh ini. Sut, sut, sut. Duh. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang kemudian apa lagi? Kemudian di bagian chat frame, bukan chat frame ini, sorry. Nah ini nanti sempat karena saya otak-atik, saya jadi nambah kelas itu sendiri Pak. Tapi ya saya rubah sini sih. Nah ini sebenarnya tadi yang saya rubah dikit banget. Saya cuma ngimport ini aja Pak. Import beberapa tadi yang saya import. Gfam, UI Messenger, tapi itu masih saya otak-atik karena tadi kan saya pengen buat ini lebih tampilannya lebih bagus gitu kan Pak. Tapi ya itu karena waktunya juga udah mepet. Apa sih? Udah setengah 11. Takutnya nanti nggak kecanda. Ya ini. Kemudian saya variabel deklarasinya saya nambahin. Terus M-nya ini saya tambahin di label yang si bottom. Terus apa lagi? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang saya rubah Pak di sini Pak. Karena memang ya apa sih tapi saya lupa yang mana tadi. eh Ya seperti itu sih. Yang saya ubah utama itu tetap di bagian socket server, di bagian tadi yang protokol T, kemudian protokol M-nya, kemudian socket client di bagian enable itunya. Nah, ini message-nya itu di sebelah sininya khususnya. Yang di bagian existing logic-nya, ini yang saya rubah. Lebih tepatnya saya tambahin. Kemudian di sini, kok hilang. Nah, ini new handle-nya ini juga saya tambahin. Gitu. Seperti itu, Bapak. Jadi, kesimpulannya adalah saya buat dua. Yang pertama itu tadi eh, ada durasi waktu tadi. Ya kalau dipencet start tetap akan maju. Terus ada 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 startnya itu akan memajukan player dan ada protokol M untuk yang pertama. Untuk yang kedua full lewat message. Jadi pagar M itu untuk maju. Untuk tombol startnya itu ya untuk start, untuk memulai game. Kemudian ketika game sudah mulai itu untuk mereset waktunya. Jadi ketika tim B misal kita kasih waktu 3 detik, tapi dia itu benar-benar jadi kayak ada tiga kesempatan. Aduh tadi saya belum setting sih Pak, tapi masih 104 kali. Jadi harusnya saya setting 3 kali. Jadi kayak ada kesempatan gitu. Ketika mereka tidak konsen, ya ada kesempatan lah 3 kali untuk mereset waktunya mereka gitu. Terus ditambahi ada protokol T lah. Protokol T itu juga sama, tapi melalui message untuk mereset waktunya seperti itu. Seperti itu Bapak. Jadi tetap ya ini coba saya update tadi ya jujur saja memang ini baru jadi saya cari banyak source tadi dari YouTube kemudian dari AI juga saya juga cari karena memang susah sih Pak. Susahnya itu karena baru ya, jadi tadi sempat ya saling belajar sih, saling sharing-sharing sih Pak, karena ya tadi Bapak kan pernah berpesan
dulu waktu awal di pertemuan itu. Kalau ada tantangan, ya kita harus memaksimalkan tantangan itu. Mesti malah memberikan hasil yang terbaik, gitu kan. Ya, jiwa kompetisi ya saya coba tadi, Pak. Itu, Pak. Semoga pemaparan saya ini walaupun ya mungkin kurang detail ya, karena ya memang sebenarnya saya juga bingung ya kan memang seperti ini sangat bisa dibaca lah ya codingan seperti ini. Jadi mohon bisa diterima, kemudian informatif. Ya itu saja sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih Pak Anto.